Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusalim ala Rasulillahil karim. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam pokok bahasan puasa dan nafsu belanja. Dan sudah hadir di tempat ini Ustadz Asad Kusumajaya dan istri beliau Ustadzah Safana Intani. Yeah. Kabarnya bagaimana Pak Asad? Mas Asad? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Mbak Intan? Alhamdulillah sehat semua, sehat walafiat. Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua diberikan kesehatan walaupun masih dalam keadaan pandemi. Ya, ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang puasa ini. Kayaknya kalau puasa itu intinya menahan diri akan haus, akan lapar, akan hawa nafsu. Nah, ini kebanyakan susahnya itu untuk menahan hawa nafsu. Nah, ini kalau Mas Asad ini beliau adalah budayawan, kalau Mbak Intan ini beliau adalah ahli rumah tangga. Kita tanyakan Mbak Intan dulu. Mbak Intan, rumah tangga ini. Menahan nafsu dalam puasa itu kalau menurut agama bagaimana? Iya. Jadi kalau kita lihat definisi puasa itu ya, kalau bahasa Arabnya itu saum gitu ya. Saum yaitu menahan diri dari lapar dan haus dan juga hawa nafsu dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan garis bawahnya ini berniat untuk mencari ridho Allah. Nah, dalam hal ini bahwa kenapa perlu kita garis bawahi mencari ridho Allah? Karena dengan puasa ini kita berniat mencari ridho Allah yang membuat kita akan menjadi manusia yang bisa pertama selalu bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika puasa ini kan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya. Sebagaimana perintah puasa ini ditujukan untuk orang-orang beriman, diwajibkan gitu ya. Yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini ditujukan kepada orang beriman, tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah ada syariat tentang puasa. Nah, kebanyakan kita memahami puasa itu hanya sekedar menahan dari rasa haus dan lapar gitu ya. Tetapi justru yang terpenting di sini adalah intinya adalah sebagaimana ngendikan Mas Opi tadi, mengendalikan diri, bagaimana kita mampu memanage diri kita untuk disiplin waktu, di mana kita boleh berbuka dan di mana kita tidak gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena di dalam Islam itu kita juga dibiasakan untuk melakukan ibadah-ibadah itu sesuai dengan waktunya, dan sebenarnya itu puasa adalah merupakan latihan tarbiyah kita supaya diri kita menjadi diri yang semakin kuat, semakin tahan, dan juga sekaligus puasa itu mendidik kita untuk menumbuhkan rasa empati gitu ya. Bagaimana ketika kita lapar, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita tidak semuanya cukup secara harta gitu ya. Cukup untuk makan, cukup untuk minum. Dan ketika kita puasa merasakan lapar, merasakan dahaga, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang secara finansial mungkin terbatas untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga diharapkan dengan sikap empati ini justru kita akan berpikir untuk memanage apa yang kita miliki agar itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa kita bagikan dengan orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Karena dengan bermanfaat
itu merupakan sebuah kebahagiaan gitu ya. Jadi ketika melihat orang lain senang, kita juga akan merasa puas, akan merasa bahagia. Nah, menurut saya inti dari puasa tentang pengendalian diri itu seperti itu. Karena apa? Karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup harus berbagi dan semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan fisik ya, tetapi puasa itu adalah melatih diri kita, melatih apa yang dimiliki manusia secara potensial, tidak hanya potensi-potensi fisik tetapi juga potensi rohani, potensi spiritual, agar itu bisa maksimal untuk kita mempersiapkan diri menjadi orang yang bertakwa. Jadi kira-kira kan berarti puasa itu kayak jadi sistem gitu ya, atau proses gitu. Jadi proses gitu ya. Jadi proses di mana kemudian raw materialnya atau bahan dasarnya itu adalah orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan untuk berpuasa. Alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Jadi la'alakum tatakun itu adalah keluarannya gitu. Kira-kira gitu gitu. Jadi bahan dasarnya itu orang beriman. Jadi kalau orang beriman poso ala poso wis ora guna, enggak ada tidak punya banyak pengaruh karena kemudian syarat atau bahan dasarnya raw material dari proses yang namanya puasa itu adalah orang beriman. Keluarannya, hasilnya, produk jadinya itu adalah la'alakum tatakun, agar kalian atau kita semua itu bertakwa. Jadi logikanya proses begitu ya. Jadi perintah ini berbicara tentang satu proses di mana kemudian di dalam bulan Ramadan orang berpuasa itu dalam rangka untuk melanjutkan satu proses yang keluarannya, produk jadinya adalah orang bertakwa. Nah, kalau ada produk jadi pasti ada produk gagal. Ya, produk gagal itu adalah orang yang mungkin hanya makan dan minum gitu ya, sehingga kemudian dia hanya mendapat haus dan lapar, tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Nah, dia tidak bisa menjaga pikiran gitu, dan mungkin proses-proses yang lain yang kemudian disebut dengan pengendalian hawa nafsu tadi. Nah, ini logika dasar dari puasa. Jadi semangatnya adalah begini. Jadi tidak boleh hanya kemudian sekedar lapar dan haus, tapi juga harus ada pengendalian diri dalam diri orang yang berpuasa itu. Nah, ini saya kira logika dasarnya begitu. Nah, karena satu proses gitu ya. Proses itu ada proses yang sempurna dan ada proses yang kemudian ternyata banyak residunya atau banyak anunya. Sesuatu yang menempel. Apa ya istilahnya? Yang ada kan kalau dalam satu mesin mesin proses itu produk bahan bakunya 100%, barangkali keluarannya cuma 80% dan sebagainya. Itu karena tidak optimal. Nah, tapi sebenarnya nanti mungkin di bagian akhir ngobrol-ngobrolan kita juga harus kita omongkan ini gitu. Justru di dalam puasa ini ada satu momentum di mana yang 100% dari bahan baku itu justru kemudian bisa menjadi 1000%. Oh, itu kan apa momentumnya? Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam itu kemudian bonusnya ya? Iya. Jadi itu satu apa ya istilahnya? Satu efek legit dari seluruh proses ini gitu. Kan seperti jadi kalau hanya proses mekanik biasa itu 100% itu paling banyak itu 100%. 100% ya. Targetnya itu. Jadi itu kalau mesinnya atau prosesnya puasa itu berjalan optimal, tidak ada residu sama sekali, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, tapi kalau dalam logika dalam proses umum biasanya nggak mungkin. Pasti ada ketika masuknya 100% mesti ya nanti ada kekurangannya cuma 90% atau 90% atau 50% bahkan gitu kalau gagal. Tapi dalam puasa ini menarik kalau kemudian ada satu momentum di mana kemudian 100% itu bisa jadi 1000%. Momentumnya namanya Lailatul Qadar ini. Nah, itu nanti ada rahasianya juga gitu. Dijelaskan sekali ya. Loh, tapi gini kan karena kita kan ngomongnya tentang penahanan belanja ini ya. Jadi ini saya kira yang harus kita omongkan itu belanja. Jadi kenapa kita perlu ngomong tentang belanja, nafsu belanja gitu. Nafsu belanja itu kan sesuatu yang memang kadang-kadang kita nggak sadari. Belanja itu kan sesuatu yang kita wajib melakukan. Sama dengan minum. Jangan era minum
ya mesti haus. Anda Iya. nggak minum mesti haus. Anda nggak makan mesti lapar. Anda nggak belanja, sing harus dipangan apa, yang harus dimakan apa, yang harus diminum apa. Karena harus belanja orang itu, gitu. Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah sekarang kenapa ada kata nafsu belanja? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita coba bicarakan. Nah saya ingin masuk ke sini ya. Jadi kenapa puasa menjadi dihubungkan kok dengan nafsu belanja? Nah, jadi pertama tadi, ini yang sampaikan Mas Obed tadi. Jadi puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Iya. Tapi ada orang-orang yang belanja itu karena nafsu, Mas. Ya nun sewu kadang-kala bahkan juga ibadah itu karena nafsu juga ada loh ya. Tapi nggak usah bilang-bilang. Ada orang yang beribadah. Nah saya ngomong tentang belanja itu karena nafsu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang belanja itu berdasarkan hasrat untuk pemenuhan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Jadi ada gaya hidup, ada kebutuhan hidup. Nah, jadi kan kalau belanja kira-kira seneng yang gaya hidup atau kebutuhan hidup. Nah, gitu. Biasanya kalau kita itu ya pengennya kebutuhan hidup. Tapi melihat tetangga kanan kirinya kok pakai baju yang bagus, kemudian ada perhiasan, kemudian makannya kok di restoran yang mewah, kita kadang-kadang yang pertama-tama adalah kita berusaha untuk berkebutuhan hidup, tapi pada akhirnya kemudian jadi bergaya hidup gitu, ya style gitu ya, gitu. Nah itu, gaya hidup itu sendiri, ya gaya hidup sendiri itu adalah bagian dari kadangkala bias lingkungan, atau kalau dalam istilah itu bias kelas. Jadi kalau saya gajinya misalnya 1 juta ya mangane nang angkringan. Nek munggah sithik 1,5 juta ya kok neng kira-kira warung Tegal. Munggah sithik meneh gitu kira aku belum tahu restoran yang mahal itu seperti apa, tapi kira-kira gitu. Nah, itu mungkin ya kira-kira kayak gitu ya Bu Intan ya. Ya bisa dipahami. Tapi gini Mas Asad, kalau orang biasanya puasa ya, itu kan menjadi suatu budaya, mungkin ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan budaya, ada istilah ngabuburit. Ada istilah buka bersama. Iya. Oh iya. Nah itu kan kaitannya kalau dengan belanja tadi ya, dengan belanja tadi orang akan mengistimewakan dalam kita berbuka. Iya. Sehingga dalam dia menyajikan buka bersama, dia menyajikan cuman makanan yang kayak angkringan gitu. Ini dia ingin menyajikan sesuatu yang istimewa untuk menghargai puasa yang sudah seharian dilakukan. Ya mungkin nanti bisa nanti kita lanjutkan ya setelah ada yang mau lewat ini. Ada yang mau lewat ini. Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang puasa dan nafsu belanja. Mas Asad, Mbak Intan, tadi bahasanya yang terakhir tadi tentang ngabuburit. Iya. Kalau budaya ngabuburit itu yang masyarakat kita terlalu mengistimewakan tentang ngabuburit. Jadi setiap buka puasa ya harus tersedia makanan dan minuman yang istimewa. Iya. Itu kaitannya dengan nafsu. Jadi kayak gini, harus dibedakan dulu ya, ngabuburit dan buka puasa, ya Iya, kan? iya. Gitu. Ngabuburit itu kan setahu saya kan jalan-jalan sore untuk menunggu waktu puasa. Gitu ya. Itu buka puasa. Jadi beda dengan buka puasa. Walaupun kemudian nanti pada nongkrong sambil nunggu, ada orang jualan dan akhirnya kemudian beli di sana. Nah, ini kita bedakan dulu. Bagi saya ngabuburit itu adalah atau proses budaya yang kemudian lahir untuk orang menunggu bulan buka puasa. Iya. Ya. Nah, cara untuk menunggu buka puasa itu macam-macam orang itu, dan itu ya itu apa istilahnya, muamalah itu adalah sesuatu yang memang mungkin menjadi tradisi nunggu. Nah sekarang kan, tapi kalau sekarang di masjid-masjid karena ada buka puasa, jadi ngabuburit itu mungkin tidak banyak dijalani karena orang kemudian sekarang berkumpulnya di masjid untuk menjalani buka puasa bersama, karena masjid-masjid sekarang ya banyak menyediakan menu-menu buka puasa, sehingga kemudian mereka pada datang ke sana dan itu yang kemudian tradisi baru buka puasa di masjid. Ini menarik ini Mas gitu. Iya. Nah, tapi untuk ngabuburitnya saya ada komentar ini, ada hal yang menarik, Pak. Ada yang dikritisi. Iya, jadi saya tidak mengkritisinya, tapi begini, bahwa kan sekarang itu yang menarik di dalam bulan-bulan Ramadan itu adalah di mana orang pada banyak sekarang tuh orang jualan gitu. Yeah. Nah, jadi saya tidak di wilayah yang konsumerismenya, tetapi di wilayah di mana ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk berproduksi, untuk menjadi pengusaha, gitu ya. Di kampung-kampung muncul kampung Ramadan, ada kemudian jalur apa yang kemudian jualan, di mana satu jalan itu digunakan untuk berjualan, dan masjid itu yang menarik gitu. Dan itu basisnya masjid, di mana masjid mengongkosi, memberdayakan masyarakat, memberi modal masyarakat untuk membuat usaha gitu. Nah, ini menarik ini, karena kemudian ternyata masjid bisa punya komitmen untuk memodali masyarakat, untuk memodali warga sekitar, agar mereka itu bisa memiliki usaha dan sehingga kemudian mereka bisa berproduksi. Ini sesuatu yang saya kira kalau bisa dilanjutkan menjadi baik. Karena gini, kalau tadi kita bicara tentang proses ya. Iya, benar. Salah satu ukuran dari keberhasilan suatu proses adalah di mana kemudian proses itu bisa berlanjut kalau itu baik. Misalnya kita selama bulan Ramadan itu sholat lail, namanya taraweh. Nah, ukuran keberhasilan dari taraweh itu adalah ketika di luar bulan taraweh dia juga sholat lagi. Nah, ya ada tiga, saya kira ada setidaknya ada tiga hal. Yang pertama adalah atau gini, maaf, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan atau Syahrul Mubarak istilahnya ya Bu Intan ya. Ya kan? Syahrul Mubarak. Jadi bulan yang penuh berkah. Nah, berkah itu bisa kemudian berkah yang sifatnya rohani. Orang yang menjalani bulan puasa itu kemudian dia akan meningkat derajatnya karena dia menjalankan ritual-ritual ibadah dan kemudian itu nanti dilanjutkan keberkahannya setelah Ramadan dengan tetap menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, yang selama dilakukan bulan Ramadan. Kemudian akan menjadi keberkahan juga ketika kemudian atau ada berkah lain selain rohani, yaitu keberkahan sosial. Muncul pedagang-pedagang. Ya, keberkahan sosial itu apa? Di mana kebersamaan selama bulan Ramadan muncul. Misalnya anak-anak muda, ya, anak-anak muda kemudian dia menjadi panitia tarawehan. Oh, iya. Nah, menjadi panitia tarawehan sehingga kemudian menjadi
panitia, dan kemudian ketika di luar bulan Ramadan keberkahan bisa dilanjutkan, melatih mereka keorganisasian, membentuk menjadi remaja masjid atau remaja kampung yang memberi manfaat kepada lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, ada keberkahan sosial itu ya. Kemudian ada kebersamaan, selamat mereka bersama-sama tadarus dilanjutkan, buka bersama bareng-bareng satu kampung loh, itu menarik loh itu. Fenomena buka bersama satu kampung itu hanya ada di bulan Ramadan. Karena gimana kalau nggak puasa buka bersama, namanya bukan buka bersama kan. Tapi bagaimana makan bersama di dalam masjid itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dulu mungkin kita gengsi, saya ketika kecil itu gengsi ketika mau ke masjid gitu. Tapi ternyata enggak. Saya kemudian anak-anak saya latih, enggak, ini masalah kebersamaan. Kamu makan yang sama bersama orang-orang yang mungkin kamu anggap rendah secara ekonomi, setara. Termasuk juga dengan orang yang kamu pandang secara ekonomi jauh lebih tinggi. Kamu makannya sama, telurnya sama, buahnya sama, minumnya sama. Bayangkan, kita bisa makan bersama-sama. Itu tidak mungkin kalau bulan Ramadan. Artinya ada keberkahan sosial. Ada juga keberkahan yang sifatnya ekonomi. Nah, itu orang pada jualan dan sebagainya. Masjid memodali mereka. Kenapa nggak dilanjutkan? Bahwa masjid juga harus melakukan pemberdayaan ekonomi jamaah sekitar. Nah, ini yang kemudian seharusnya dibuat satu mekanisme, misalnya bagaimana masjid itu tumbuh menjadi kelompok atau jembatan penghubung antara kaum kaya dan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang perlu diberdayakan, sehingga kemudian muncul misalnya satu sistem koperasi yang basisnya masjid, sehingga kemudian pengusaha-pengusaha itu bisa tumbuh di sana. Ini berarti Ramadan menjadi berkah, baik berkah secara rohani, berkah secara sosial, ekonomi. Berkah secara ekonomi. Ini yang saya kira justru Ramadan. Nah, kalau kemudian lalu sekarang jadi belanja itu tadi ini jadi masalah ini. Ini belanja. Nah, ini mungkin beda sih kalau masalah belanja itu nanti saya coba akan melihat dari sisi lain. Tangga apakah itu harus belanja, harus jajan kayak gitu. Kalau niatnya ingin melarisi pedagang, wah itu mengatur niat tuh yang susah. Monggo Mbak Intan. Saya hanya melihat ini ya, pengalaman ya. Jadi memang kan kalau sebagaimana tadi Pak Asep ngendikakan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh barokah gitu ya, bulan spesial. Dan Mas Opit ngendikan bagaimana kaitannya dengan belanja gitu ya. Memang kan karena apa ya, mungkin pertimbangan ini ya, karena bulannya bulan spesial, kita tentunya kepengen banyak orang menganggap bahwa maka yang kita konsumsi juga harus spesial gitu ya. Harus spesial yang harus mendukung kita bergairah untuk melakukan puasa gitu ya. Apalagi kemudian ada beberapa pesan Rasulullah ngendikan begini, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa gitu ya. Nah, ini tentunya akan mensupport para dermawan gitu ya untuk bersedekah sebanyak-banyaknya untuk mendukung agar para ashabus syam ini ya untuk bisa berbuka dengan secara istimewa. Dan kalau pengalaman saya sih jadi kan anak-anak itu berpuasanya tidak hanya puasa Ramadan ya, puasa sunnah ya. Menurut pengalaman saya, jadi sebenarnya kalau buka itu apapun itu jadi enak gitu ya. Karena kita dalam kondisi lapar dan haus. Apalagi kalau makan bersama-sama itu jadi enak gitu. Lebih enak. Jadi kalau dalam puasa sunnah yang kami menkan sebenarnya malah sahurnya ya Pak ya. Kami sengaja mencari menu yang kira-kira bisa membuat anak bangun dan bisa menikmati makanannya, sahurnya. Karena apa? Karena kalau buka itu kan Rasulullah ngendikan bahwa orang yang berpuasa itu menemukan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan menunggu buka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika nanti ketemu dengan Allah. Nah, ketika bahagia dan ketika dalam kondisi lapar dan haus kan otomatis menu apapun sebenarnya bisa disantap gitu ya. Nah, yang terpenting adalah mungkin sehatnya gitu ya. Itu yang kita tekankan. Dan mungkin kalau misalkan terkait dengan buka bersama di masjid, tentunya mungkin terkait dengan manajemen ya, bagaimana pengurus masjid atau takmir masjid itu bisa memanage agar
buka puasa itu menjadi jalan untuk membelajarkan masyarakat bagaimana kita bisa mengkonsumsi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting adalah halalan thayyiban gitu ya, jangan berlebih-lebihan gitu ya. Ya, jadi kalau jadi kata kuncinya kan jangan berlebih-lebihan gitu ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Termasuk kemudian juga sebenarnya kan belanja itu ya boleh, wong belanja gimana kita nggak belanja? Ya kalau nggak belanja kemudian orang yang jualan gimana mau kita beli gitu. Nah, jadi belanja itu ya kuncinya satu, jangan boros ya. Iya. Sesuai kebutuhan. Sebagaimana di dalam Quran itu innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin ya. Sesungguhnya yang mubadir, yang melakukan keborosan itu kawannya setan. Jadi saudaranya setan ya, karena saudaranya setan. Soalnya gini, dari setiap person itu ya yang melakukan puasa itu sebelum puasa kalau dia melihat jajanan yang banyak itu pengennya beli semua. Iya, makanya kan gini kalau saya melihatnya kan jadi dua hal ini. Ada dua perspektif orang belanja. Yang baik nanti kita coba gali lebih lanjut ya. Yang pertama adalah sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Orang harus bisa mengukur kebutuhannya. Ya, jangan sampai kemudian ketika belanja kemudian tersia-sia, terbuang dengan sia-sia. Karena banyak orang yang kemudian justru lebih masih membutuhkan, kok tiba-tiba kita membuang sia-sia. Satu itu. Yang kedua, kemudian dalam perspektif yang lain, jadi itu dalam perspektif kita, jadi perspektif kebutuhan dan perspektif pemberdayaan. Jadi belanja menjadi positif ketika dengan perspektif kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Dan yang dua, perspektif pemberdayaan. Gimana pemberdayaan itu? Yaitu ketika kemudian kita melihat orang yang kira-kira sedang berusaha, ngopo toh nggak kita larisi? Kenapa nggak kita larisi? Kita berdayakan. Nah, tapi ada kata kuncinya ini. Kalau tadi kata kunci untuk belanja yang sesuai kebutuhan tidak boros, ya. Kata kunci dari belanja yang sesuai dengan pemberdayaan itu adalah jangan membuat tergantung. Jadi gini, ada kisah gini. Saya punya teman gitu ya, itu lihat simbah-simbah bakul tua itu kasihan, maka setiap beli dia borong beli gitu, walaupun tidak naik. Nah, sehingga sampai level tertentu simbah itu berkesimpulan bahwa kemudian teman saya itu sangat suka dengan yang dia jual. Maka dia kemudian dagangannya diperbanyak, nggak kemana-mana, langsung jujuk itu bahasa Indonesianya itu. Langsung menuju ke rumah teman saya itu, nggak kemana-mana, nggak. Kalau dulu dia seharusnya keliling dulu, terus kemudian ketemu dengan teman saya baru dibeli. Bahwa sekarang udah nggak usah kemana-mana, sudah langsung nanti mesti dibeli kok. Persepsinya, dagangnya langsung habis. Dagangnya langsung habis. Itu yang disebut dengan tergantung. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Yang menarik sekali ini kaitannya juga dengan bulan puasa itu juga meningkatkan perekonomian juga untuk masyarakat. Nah, tapi ini waktu kita untuk rehat sejenak, kita teruskan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sore hari ini kita kenali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan pusat Muhammadiyah. Siapa dipersilahkan, tapi ketika mereka terlibat dalam kondisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran kitab Al-Minata itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam obrolan kita tentang puasa dan nafsu belanja. Dalam data Bank Indonesia, di situ disampaikan tiap bulan Ramadan atau bulan puasa, perputaran uang itu meningkat 13-15%. Wah, ini menarik ini kalau dikaitkan dengan belanja, peningkatan belanja di bulan Ramadan ini kaitannya dikaitkan dengan nafsu belanja. Ya, kita teruskan lagi dari Mbak Intan dulu ya. Iya, siap. Nah ini kok bedanya loh, kalau dalam bulan Ramadan itu bisa naik seperti itu, kalau di luar bulan Ramadan itu kan beda tadi. Oke. Ada kenaikan berarti. Oh, itu iya. itu merupakan indikator masuk ke dalam indikator nafsu bukan itu. Tapi kaitannya dengan nafsu yang positif apa enggak gitu. Oh, saya berharapnya sih nafsu yang positif gitu ya. Sama sebenarnya dalam konteks positif. Iya, betul sekali. Kalaupun Karena, misalnya ada yang negatif harus kita lihat sebagai bagian dari bagaimana kita membuat Pembelajaran. terapinya. Oh iya iya. Ya, oke. kita harus bicara tentang terapi dong. Ini kan Oke. masyarakat, fenomena masyarakat. Iya, gitu. iya. Jadi kalau saya berhusnudzon aja. Jadi kalau itu meningkat gitu ya, perputaran uang belanja itu meningkat, mungkin ini ya bisa jadi kan kalau di bulan Ramadan masyarakat selalu berpersepsi kalau melakukan kebaikan itu pahalanya berlipat ganda. Iya, betul. Semoga Iya. ini di bagian dari masyarakat yang membelanjakan uangnya, misalkan membeli sembako, Iya. kemudian Untuk dibagikan ke dibagikan kepada yang lain. Cuma masalahnya kan kita melihat fenomena yang kadang juga tidak seperti yang diharapkan seperti itu gitu ya. Banyak yang belanja karena gaya hidup sebagaimana Pak Asad katakan tadi, atau mungkin sekedar memenuhi nafsu belanja yang tidak terkendali karena menganggap bahwa ketika berpuasa mau menjelang Idul Fitri, mau menjelang bulan raya itu harus disiapkan secara wah gitu ya. Padahal kan Rasulullah tidak pernah menuntunkan bahwa ketika hari raya kita harus punya baju baru gitu ya. Yang di pesan Rasulullah kan ya kalau sholat Id memakai baju yang terbaik gitu. Dan itu harus baru gitu ya. Dan kita juga harus biasakan itu tidak hanya kepada keluarga kita tapi kepada masyarakat bahwa yang terpenting di dalam bulan Ramadan itu adalah berpuasa bersama amalan-amalan utama yang sebaik-baiknya gitu ya, agar setelah puasa nanti kita tetap bisa tertanam akhlak Ramadan itu di dalam 1 tahun atau mungkin pada tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Dan menurut saya yang terpenting sebenarnya kalau bulan Ramadan, kalau kita mau berpuasa itu yang terpenting kita mempersiapkan puasanya, bukan mempersiapkan Idul Fitrinya gitu. Seringkali kan masyarakat menganggap mempersiapkan Idul Fitri itu lebih penting daripada justru Ramadannya ini. Kalau orang-orang ulama zaman dulu itu kan ketika Ramadan hampir selesai, beliau itu malah menangis gitu ya. Kok Ramadan cepat berlalu, saya tetap berharap bertemu Ramadan yang akan datang. Tetapi banyak di antara masyarakat kita, mungkin ini yang menjadi menjadi daya dorong untuk berbudaya agak konsumtif tadi ya. Iya. Ketika mau selesai bulan Ramadan menyambut Idul Fitri, berbelanja sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain, dan itu dianggap menjadi satu kebanggaan gitu ya. Satu kebanggaan yang sebenarnya kurang perlu karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya mengikuti nafsu belanja yang tidak penting gitu. Ya, mungkin jadi pertama kalau saya melihat dari sisi yang positifnya begini, bahwa banyak orang, jadi ada dua sisi, bahwa kalau itu bicara tentang belanja kebutuhan, ya, belanja kebutuhan, ini ada orang-orang yang sedang ingin mencoba melayani tamu-tamunya, misalnya kemudian dia bersiap-siap kedatangan tamu dan dia akan menyajikan yang terbaik. Nggak enak dong kalau nanti kemudian ditamui ada kakaknya atau bahkan kemudian ada keluarga-keluarganya. Nah, dia ingin menyajikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Ini menurut saya ya bagus-bagus juga kan gitu kan gitu. Ya, memuliakan tamu itu kan sesuatu yang bagus gitu ya. Memuliakan tetangga juga yang bagus-bagus juga kan. Yang kedua, ini mungkin juga bagian dari distribusi. Artinya saya tidak tahu juga data-detailnya dari Bank Indonesia tadi ya. Tetapi
Ya kalau kita berprasangka baik kan pertama begitu. Ini adalah bagian dari orang-orang yang ingin menyajikan yang terbaik kepada tamunya atau tetangganya. Yang kedua, ini adalah bagian dari distribusi ekonomi atau distribusi pendapatan. Ketika masyarakat yang kaya ingin menyumbang kepada yang miskin, kan ada satu momentum di sana, yaitu zakat. Walaupun sebenarnya yang wajib di dalam bulan Ramadan adalah zakat fitri atau zakat fitrah, tetapi banyak sekali orang-orang kemudian karena ini adalah waktu terbaik untuk bersedekah, maka kemudian zakat malnya, gitu. ya zakat malnya dibayarkan ketika bulan Ramadan. Itu baik-baik juga kan? Iya, Gitu. iya, benar. Nah, tapi kita nggak tahu data di Bank Indonesia itu seperti apa. Jadi wajar begini. Selalu kalau ada begitu ya saya melihat. Nah, tinggal kemudian yang persoalannya memang jadi di persoalan di nafsu belanja itu, ya, nafsu belanja itu. Jadi kalau nafsu yang harus kita kendalikan kan nafsu belanjanya, Mas. Kalau masalah distribusi uang dan sebagainya, kita nggak tahu kan karena cak-cakan kemana gitu atau peruntukannya apa gitu. Tapi kalau kemudian nafsu belanja kan jelas. Gitu. Nah, saya kira jadi ya kita harus melakukan edukasi, terhadap kaum muslimin, harus mengedukasi kepada masyarakat bagaimana menjadi orang yang cerdas berbelanja. Oh, ini kan jangan ini, sampai kalau Ramadan itu malah menambah hutang gitu. Ya, itu dalam itu ya? bisa gitu. Kalau ngecek THR nggak apa-apa. Iya, itu Mas ya. Jadi cerdas berbelanja itu salah satunya, kemudian jangan sampai kemudian istilah orang Jawa itu tombok atau rugi gitu. Itu harus sesuai dengan pendapatan. Jadi kalau kalau kita punyanya 10.000, wah misalnya gitu, ya kita belanjanya ya jangan lebih dari 10.000. Ada gitu. savingnya ya. Ya harus ada yang diperuntukkan atau ya minimal sama lah gitu. Pengeluaran sama dengan pendapatan. Itu minimal. Nah yang lain kalau bisa sebenarnya investasi. Saya tidak mengatakan saving loh. Bagi saya saving itu beda ya. Beda. Karena gini, konsep di dalam Islam itu konsep infak. Konsep yang mulai itu konsep infak. Konsep infak itu mengeluarkan. Kata infak itu kan sesungguhnya berangkat dari bukan menyimpan ya? Bukan menyimpan. Nah, tapi kemudian infak fisabilillah, bukan fisabilis syaiton. Fisabilis syaiton itu kemudian mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang kemudian justru misalnya merusak diri sendiri. Berarti investasi akhirat itu ya? Saya melihatnya begini, jadi investasi itu kadangkala aspek-aspek yang disebut muamalah itu bisa menjadi aspek ibadah ketika diniatkan karena Allah. Jadi misalnya begini, saya punya uang 10 juta. Iya. Kalau saya simpan di lemari, ya kemudian tidak ada manfaatnya, hanya tersimpan. Disimpan di bawah bantal, manfaatnya hanya agar kemudian bantal kita menjadi lebih empuk. Atau kalau uangnya adalah pecahan recehan, ya jadi lebih keras gitu. Iya. Tapi kalau kemudian kita buat menjadi warung misalnya, kita buat menjadi 10 juta menjadi warung, entah warung batik, warung sayur gitu ya, itu warung buku lah gitu. Maka apa yang terjadi? Kita butuh tenaga kerja, ya kan? Minimal kita butuh pemasok barang kita, entah bahan baku atau barang jadinya. Berarti dengan uang 10 juta yang kita keluarkan dari lemari kita, dari bawah bantal kita itu, ada orang yang mendapat manfaat dari uang kita. Kira-kira gitu. Investasi. Nah, itu yang disebut investasi, tetapi kemudian dengan investasi itu dia memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Entah nanti lahir butuh tenaga kerja, orang yang sebelumnya nganggur dia bisa bekerja. Atau kemudian orang yang sebelumnya di pemasok nggak ada yang memasokkan barang saya, akhirnya kemudian karena kita buka toko kita beli dari pemasok dan itu Mas. Jadi saya makanya kemudian saya logikanya yang ideal itu investasi, bukan saving. Ya. Jadi pikirnya bisa dikembangkan untuk ditularkan ke orang lain tuh ya. Iya, makanya kan jadi gini. Nah, makanya logikanya adalah kita jadi kalau saya melihat yaitu cerdas. Pertama ya, kita harus membangun kecerdasan
berbelanja itu tadi. Satu ya, berbelanja itu tadi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian atau kalau tidak sesuai dengan kebutuhan ya kemudian untuk pemberdayaan itu. Nah, selain kemudian kita menumbuhkan kecerdasan berbelanja, kita juga menumbuhkan etos produktivitas gitu. Jadi bagaimana uang yang kita punya itu selalu memberi manfaat kepada banyak orang ya. Jadi konsep khairun nas anfa'uhum linnas itu juga berkaitan dengan kecerdasan finansial. Jadi kecerdasan finansial itu selain kecerdasan dalam berbelanja juga kecerdasan untuk berinvestasi gitu. Sekali lagi saya tidak terlalu banyak saya tidak terlalu mengutan ya. Mungkin tetap ada istilah saving gitu ya. Tetapi saya lebih senang kalau kemudian menggunakan istilah yang lebih pilihannya adalah pilihan investasi gitu. Jadi nah, bagaimana menumbuhkan etos selalu berinfak, mengeluarkan harta kita bisa untuk sedekah, bisa untuk kemudian yang tadi belanja untuk kebutuhan sendiri dan untuk memberdayakan, atau kemudian juga kita untuk melakukan satu proses investasi. Nah, investasi sekali lagi bahwa investasi duniawiyah kita sekarang ini kalau kita niatkan karena Allah, dilakukan dengan cara-cara yang baik pun itu adalah investasi akhirat. Ya, jadi kita nggak sekuler dalam konteks ini gitu. Jadi kalau saya membuat perusahaan, kemudian dengan niat karena Allah mencari rizki dan memberi kerja bagi para tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan mendapatkan pendapatan, dan kita kelola dengan cara yang baik, tidak zalim, insya Allah yang demikian menjadi ibadah gitu. Ini mungkin perlu ditekankan pada ustadz-ustadz yang untuk memberikan hal positif seperti ini ya. Pola pikir, mengubah pola pikir masyarakat ini. Itu tugasnya ustadz-ustadzah ini. Mubalik-mubaligot. Ya, kita nggak bisa mengajari ustadz, mereka sudah pinter-pinter, kita itu juga masih belajar. Saling belajar. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah jeda waktu ini. Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana kami mendapatkan masukan-masukan dan juga gagasan-gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga dalam rangka kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi obrolan yang menarik tadi untuk membahas tentang belanja di bulan suci kaitannya dengan nafsu. Kita teruskan lagi, Mas Asad, Mbak Intan. Nah, ini tadi yang dibicarakan tentang investasi ya. Kalau itu ada dana lebih bisa diinvestasikan. Nah, ini kalau itu kan untuk yang dia sudah biasa untuk berdagang. Nah, kalau seorang PNS, Mas, Mbak, ini kalau PNS atau pegawai ya, pegawai swasta itu kan kalau PNS. Iya, kalau di bulan betul. puasa bulan Ramadan itu dia ada THR. Ya. Nah, ini dia untuk THR-nya itu mau diapakan? Iya, Nah, kalau diinvestasikan, dia waktunya sudah habis untuk kerja. Nah, itu mesti saving gitu loh. Gimana Mas Asad? Ya, saya tidak menolak saving ya. Kalau saya Iya, tidak iya. menolak saving. Jadi jangan sampai kemudian ada prasangka bahwa saya menolak saving. Iya. Tapi intinya begini kalau saya. Jadi intinya di dalam konsep keberagaman kita itu kan kata infak itu menjadi penting. Infak itu adalah mengeluarkan harta kita untuk memberi manfaat itu aja. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian kita bisa mengelola uang kita untuk memberi manfaat, kenapa tidak kita lakukan? Tapi kalau misalnya kemudian kita keluarkan dan malah menjadi madorot, ya kita hindari. Mungkin saving menjadi pilihan, ya. Saving menjadi pilihan. Tetapi pilihan utamanya adalah bagaimana kemudian dengan harta kita itu memberi manfaat. Gitu. Nah, memang itu kadangkala kalau saya melihat ada ketakutan nanti kalau kemudian kita tidak saving, terus kemudian nanti kalau ada apa-apa. Iya. Itu bagaimana? Nah, itu ya kadang-kala kalau saya loh ya. Iya. Kalau saya kok ora percaya karo Gusti Allah. Tapi yang paling penting gini, sekali lagi kata kunci di awal itu sebelum kita berbicara tentang etos produktivitas tadi, kita harus bicara tentang etos belanja dulu. Jangan sampai belanja adalah bagian dari nafsu. Ya, nafsu. Jadi susah itu. Gitu. Belanja itu selalu dengan dua hal. Yang pertama etos atau perspektif kebutuhan. Kita betul-betul butuh. Karena ada orang yang nggak cerdas itu begini. Wah, ada diskon di toko gitu. Wah, langsung belanja habis-habisan sampai rumah, bahasa Jawanya itu tenger-tenger. Ini tak beli untuk apa toh ya? Hanya gara-gara itu kemudian murah, ada diskon kita beli. Tapi setelah sampai di rumah nggak terpakai gitu, karena kemudian beli itu hanya gara-gara digoda oleh nafsu. Ini godaan-godaan seperti ini yang kemudian kita ada kemudian itu tadi gaya hidup itu kan gitu, style. Gaya hidup itu bicara tentang tren, dan tren mau tidak mau pasti kalau mau kita lihat pasti di belakangnya ada orang pembuat tren atau yang disebut dengan trendsetter. Trendsetter itu pun juga bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, dia diciptakan oleh sebuah mesin industri besar yang menggoda orang-orang untuk bergaya hidup seperti itu. Nah, kalau kita itu kemudian berkonsumsi atau kemudian berbelanja berdasarkan tren itu, maka sesungguhnya kita tergoda, kita digoda oleh mesin trendsetter itu tadi, dan ya akhirnya ketika kita sudah belanja menumpuk banyak, tiba-tiba kemudian trennya berubah, nggak kepake lagi kan. Jadi itu sistem itu. Loh, makanya kalau saya, mari kita lakukan edukasi terhadap masyarakat, terhadap diri kita dulu. Kita melakukan edukasi terhadap diri kita bahwa belanja itu harus cerdas. Perspektifnya kebutuhan atau pemberdayaan. Perspektif kebutuhan ya sak cukupe oleh boros. Yang betul-betul kita butuhkan. Kalau perspektifnya pemberdayaan, ya kemudian kita punya tahap-tahap di mana kemudian orang yang kita berdayakan betul-betul berdaya, jangan malah tergantung kita beli, sesuk kemudian malah
nggak kita beli, mereka dia nggak hidup lah. Padahal sebelumnya nggak kita beli aja hidup, setelah kita beli malah kemudian kudu dituku awak dhewe. Lah itu kan jadi nggak, ya kira-kira gitu loh. Ya, ya kan? Iya kan? Cuma tidak setiap orang punya kesadaran yang sama. Loh, makanya kan kita melakukan edukasi. Edukasinya Ya, itu yang tugas kita susah kan ya. edukasi. Ya, itu yang susah ya, kalau Iya. edukasi. Loh. Pikir dakwahnya bagaimana ini? Loh, ini Kembali pada metodenya. keluarga. Nah, ini yang jadi masalah kalau Iya. kemudian kita itu berbicara tentang akhlak, kadangkala kemudian kita ya sesuatu itu kita coba pertimbangkan dalam konteks manfaat dan madarat dulu gitu. Jadi sehingga orang tidak terbebani dengan melakukan proses pengujian fikih gitu loh. Karena kan tidak semua orang fukaha gitu, tidak semua orang juga punya basis kedekatan dengan referensi fikih. Jadi orang ya kita stimulus dulu lah mana yang manfaat dan mana yang madarat. Perspektif itu dibangun dalam konteks ini muamalah, ya. Dalam konteks yang ibadah ya tentu saja kita harus cari dulu referensinya karena kemudian kalau tidak ada dasarnya ya jangan melakukan. Konteksnya ibadah. Tapi kalau konteks muamalah itu semua dibolehkan ya kecuali yang ada larangannya kan gitu. Ini berarti triknya gimana? Biar itu menjadi mengubah sistem gitu loh. Apa Iya. budaya itu? Nah makanya saya kemudian kembali ternyata gitu ya puasa. Ini saya punya pengalaman ya. Iya, iya. Bu Inan ya anak-anak kita itu ya sejak TK itu sudah kita latih untuk puasa. Jadi hampir semua anak kita puasa Ramadan itu sudah puasa. Ya gitu ya. Saya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kemudian, nah itu Mas ternyata saya membandingkan gitu. Saya membandingkan anak dengan anak-anak yang mungkin ini Yang atau masyarakat kebetulan kita, atau gini. betul. Jadi ada orang yang seusia sama pada waktu itu digoda oleh apa itu? Kalau orang Jogja namanya teot apa mas namanya? Lembungan itu apa ya? Apa namanya? Mainan. Mainan toat itu ya yang dari balon yang kemudian dikasih toat itu. Ada anak kemudian yang saking pinternya orang penjualnya kemudian dimainkan Bisa terus menarik. sampai nangis sebetulnya. Anak saya itu buat diginikan enggak enggak tergoda. Ada aspek tertentu di mana puasa mampu untuk mengendalikan itu. Melatih anak untuk terbiasa berpuasa itu ternyata itu. Lah sekarang, tapi kenapa kemudian ada orang juga puasa, tapi kok kemudian dia tidak bisa mengendalikan itu? Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, Iya. ketika orang sudah semakin dewasa, Iya. maka dia tidak lagi berbicara tentang kebutuhan, tapi sekali lagi bahwa dia sudah berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup. Nah ini yang kemudian harus dilakukan edukasi. Bagaimana kemudian puasa itu mampu untuk terhubung dengan proses pembentukan gaya hidup itu. Nah maka kalau saya puasa harus kita lanjutkan. Puasa wajibnya 1 bulan di bulan Ramadan, tetapi ya harus kita lanjutkan supaya berkahnya Ramadan itu meluber di bulan luar Ramadan. Caranya ya melanjutkannya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah dimulai dari Syawal 6 hari, kemudian bisa Senin Kemis, bisa Yaumul Bid ya, sehari sebulan 3 kali, yaitu dilanjutkan begitu. Lanjutkan juga tarawehnya kalau Ramadan itu taraweh ya, kalau kemudian Ramadan taraweh dan kalau ya kemudian sholat lail gitu. Saya kira itu yang bisa. Nah selanjutnya syarat kita edukasi lebih lanjut lah nanti. Iya. Mungkin menarik ini untuk panjang kalau dibahas ya untuk tentang puasa kaitannya dengan budaya belanja dan nafsu. Gitu. Kita bisa teruskan di obrolan kita di lain waktu. Mungkin ada kan kalimat penutup. Ya. Mas Asad, Mbak Intan. Mas Saya dulu ya. Saya dulu ya. Oke. Jadi sekali lagi kita harus memiliki kecerdasan dalam berbelanja. Ya, ya. Apa itu? Yaitu menggunakan 2 perspektif. Perspektif kebutuhan dan perspektif pemberdayaan. Perspektif kebutuhan itu adalah belanja secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Kata kuncinya tidak boros. Belanja dalam perspektif pemberdayaan, kata kuncinya jangan membuat ketergantungan. Dan kalau bisa membuat satu sistem, mari kita mulai belanja di
warung terdekat kita, tetangga kita. Agar apa? Agar pemberdayaan dimulai dari sekitar kita. Bukan kita anti toko-toko yang di jauh ya, tetapi maksud saya kalau kita bisa melakukan satu sistem perekonomian berbasis kemasyarakatan, berbasis jamaah, maka insya Allah kita akan mampu untuk mengangkat derajat komunitas kita. Baru kemudian kita coba tularkan ke yang lain, dan kemudian manfaatkan masjid itu untuk pemberdayaan masyarakat, ya, melakukan edukasi dan memodali masyarakat untuk menjadi lebih produktif, menjadi menjadi lebih bisa tumbuh produktivitasnya gitu. Pak Intan, enggak? Alhamdulillah, ternyata puasa itu tidak sekedar memberi manfaat kita secara pribadi, misalkan kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara spiritual, secara jasmani, juga lebih cerdas secara intelektual, tetapi puasa juga memberi ruang kepada kita untuk semakin cerdas dalam berinteraksi sosial dan hidup kita menjadi lebih berkah dan manfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVmu di mana saja Anda berada, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmahnya pada obrolan ini, karena waktunya kita untuk berpisah untuk sementara. Semoga ini menjadi hal asbab kebaikan untuk pemirsa TVmu di rumah masing-masing ya, untuk diterapkan besok kelak di dalam keluarga. Kurang lebihnya saya Opit Alfani, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawa acara ini. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.